warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yang berjudul mengidentifikasikan informasi dalam cerita sejarah. Cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu perintah atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan peristiwa, cerita sejarah diidentifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, cerita sejarah yang benar-benar terjadi, dan yang kedua, cerita sejarah yang benar atau yang berupa hayalan seperti novel, cerpen, dan lainnya. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah diidentifikasikan menjadi dua, yaitu cerita sejarah ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan pembaca, dan yang kedua, cerita sejarah sugestif atau sugestif bertujuan merangsang hayalan pembaca. Menurut R. Mo Ali, sejarah merupakan rangkaian seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Banyak manfaat dalam mempelajari sejarah. Menurut Nugroho Nuto Susanto, yang menyatakan adanya 4 fungsi sejarah, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif. Sejarah memberikan perasaan senang kepada pembacanya. Fungsi inspiratif, sejarah bisa mengembangkan inspirasi imajinasi dan kreativitas. Fungsi instiktif, sejarah bisa dijadikan alat bantu pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi edukatif. Sejarah bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Struktur cerita sejarah yaitu yang pertama, orientasi. Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang. Dan yang kedua, komplikasi. Kondisi mulai timbul konflik tokoh utama dengan tokoh lain. Yang ketiga, solusi. Konflik yang mulai menurun dan mengarah pada suatu hal. Dan yang keempat, reorientasi yang berisikan opini dan komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks. Kaidah kebahasaan cerita sejarah yaitu yang pertama menggunakan kata benda, yang kedua menggunakan tokoh sentral, yang ketiga menggunakan kata sifat, dan yang keempat menggunakan kata benda, kelima menggunakan kata nubung, keenam menggunakan frasa adu verbal, dan yang keempat menggunakan awal. Dalam menyusun cerita sejarah terdapat disusun menjadi konteks utuh yang bernilai-nilai. Yang pertama, nilai moral yang berkaitan dengan akhlak, yang kedua nilai sosial yang berkaitan dengan norma, yang ketiga nilai religi yang berkaitan dengan tuntutan agama, yang keempat nilai pendidikan yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dan karakter baik atau pengajaran. Kelima, nilai estetis yang berkaitan dengan hal yang menarik dan menyenangkan. Keenam, nilai etika yang berkaitan dengan sopan santun dan kehidupan. Yang ketujuh, nilai puitis yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Dan yang kedelapan, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat. Kesembilan, nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan jiwa manusia. Dan yang terakhir, nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Ke-15, nilai-nilai terdapat seluruh sejarah, baik berupa fakta maupun fakta. Ada teks yang mengandung nilai-nilai secara langsung tersurat, ada pula teks yang mengandung nilai-nilai tidak langsung tersirat. Baiklah, sekian, terima kasih.